Kalau boleh jujur, saya yakin pelatih timnas Argentina pusing. Karena 2 gol yang tercipta dari para pemain Argentina hanya dari sepakan pojok dan juga tendangan spekulasi. Mereka nggak mampu menerobos pertahanan Indonesia. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Lagi-lagi kita akan membicarakan tentang permainan tim nasional Indonesia yang luar biasa meskipun kalah dari Argentina. Kalau kita melihat keseluruhan permainan dari kedua tim, memang untuk penguasaan bola Argentina lebih menguasai. Tapi kalau kita berbicara peluang, Indonesia juga nggak kalah. Ada banyak sekali peluang. Beberapa kali Arhan Pratama menciptakan peluang melalui lemparan ke dalam. Mungkin pemain Argentina bisa heran, kok ada ya pemain yang kayak gini lemparannya. Yang kedua, kita tahu akselerasi dari Dimas Drajat juga memberikan assist peluang yang akhirnya mampu ditepis oleh kiper Argentina. Itu yang kedua. Berikutnya ada beberapa juga peluang-peluang melalui Dendi Santoso. Tapi kali ini memang kalau kita harus jujur, Indonesia sangat kekurangan striker. Tapi urusan lini belakang kita tahu. Dari menit pertama sampai menit akhir, Argentina nggak mampu menciptakan gol dari sebuah serangan yang sistematis. Maksudnya, tidak ada gol tercipta dari serangan Argentina yang dibangun dari belakang ke tengah, samping, kemudian ke depan menuju striker. Tapi gol yang tercipta dari Paredes, pemain dari Juventus, itu memang tercipta benar-benar spektakuler golnya. Tapi itu bukan salah satu yang diinginkan oleh pelatih Argentina pastinya. Karena Argentina biasanya menciptakan gol melalui permainan cantik dari tengah ke depan. Kayak permainan biasa kita kenal kayak one by one, permainan melewati para pemain belakang lawan. Itu biasa yang diterapkan oleh Argentina ketika ada Messi dan juga Maria pastinya. Meskipun tidak adanya Angel Di Maria dan juga Lionel Messi, saya kira untuk sekelas timnas Argentina meskipun pemain lapis kedua itu juga nggak gemen-gemen. Kita lihat aja semua para pemain dari Argentina itu semuanya mainnya di liga top Eropa dan juga Argentina. Nggak ada lapis kedua yang permainannya itu jauh di level para pemain lini utama. Nggak ada pemain levelnya sama kayak level Thailand, Malaysia, enggak. Pasti nggak bisa dipakai pemainnya itu di timnas Argentina. Jadi kali ini kita harus benar-benar mau dong mengakui betapa kokohnya tembok pertahanan Indonesia. Kita lihat kejadian ketika Jordi Amat melakukan blunder. Ketika Jordi Amat bermain-main di area terlarang gawang Indonesia dan dia kehilangan bola. Secara seret, Elkan Bagot langsung mampu untuk menahan apa yang sudah dilakukan para pemain timnas Argentina. Kemudian juga tepisan dari Hernando Ari yang luar biasa. Jadi para pemain-pemain belakang itu langsung sigap. Dalam hitungan detik mereka sudah ada ketika Jordi Amat melakukan sebuah blunder besar. Dari sini kita tahu berarti nggak salah dong PSSI tetap mempertahankan Sintayong. Kalau kita berbicara defensif malam ini luar biasa. Terlepas dari itu semua, kita perhatikan ketika para pemain ini dengan sangat tenang mampu mengecoh para pemain Argentina. Ketika Jakob Saruri bisa
mengecoh pemain Argentina di lini pertahanan Indonesia itu pun dan akhirnya menciptakan pelanggaran. Ketika Marcelino Ferdinand pun mampu menggocek bola dengan tenang banget dan akhirnya menciptakan pelanggaran. Banyak lagi Asnawi ketika para pemain Argentina melakukan serangan dari sayap Indonesia sebelah kanan, tiba-tiba sliding bersih dari Asnawi mampu membuat pelanggaran para pemain Argentina. Sebenarnya kali ini Indonesia benar-benar mampu menunjukkan permainan yang luar biasa. Meskipun, tapi kalau kalahnya hanya 2-0, saya kira itu sudah sesuai harapan para netizen dan deterjen timnas Indonesia seperti saya. Karena dalam otak saya kemarin ataupun tadi sebelum pertandingan ini berlangsung, saya berpikiran Indonesia pasti digilas habis sampai 5-0. Tapi ternyata fakta memang gak sesuai apa prediksi kita. Indonesia mampu menahan juara dunia hanya dengan skor 2-0. Ini sebuah prestasi yang luar biasa saya kira. Jadi Indonesia kali ini benar-benar mampu untuk mencapai perubahan sesuai apa yang diberikan oleh Sintayong. Kita perhatikan mulai dari stamina. Dari babak awal sampai terakhir, stamina para pemain Indonesia ini kelihatannya tetap stabil. Pada pertandingan mulai masuk ke babak 70-80, stamina para pemain Indonesia tetap stabil. Kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, kita selalu dipertontonkan timnas Indonesia ketika memasuki menit ke 80 atau 70 mereka sudah down. Tapi pada pertandingan kali ini mulai dari stamina, yang paling utama adalah mental. Karena kita tahu babak pertama hanya tercipta 1 gol, babak kedua hanya tercipta 1 gol. Dan pada babak kedua para pemain Argentina saya yakin mulai pusing karena berbagai cara dan strategi ataupun taktikal mereka nggak mampu menerobos lini pertahanan timnas Indonesia. Dan akhirnya pada babak kedua hanya mampu menciptakan 1 gol. Itu pun juga nggak berasal dari sebuah strategi ataupun permainan yang diinginkan oleh pelatih Argentina, karena itu tercipta dari sebuah tendangan pojok. Jadi kali ini Indonesia benar-benar mampu menunjukkan sesuatu yang luar biasa malam ini. Saya kira Indonesia memang sangat membutuhkan striker. Harusnya kalau striker kayaknya, karena kalau kita lagi memperhatikan Dimas Derajat ataupun Dendi, ketika mereka adu body, mereka selalu kalah. Jadi memang kayaknya Indonesia memang harus mempunyai striker yang mampu untuk body charge. Ketika mereka one by one mampu dan bisa bertahan untuk nggak jatuh. Ketika ada peluang yang dimiliki oleh Dendi Santoso, ketika udah berada di depan gawang Argentina, seharusnya dia mampu mengkontrol. Tapi ternyata Dendi Santoso lebih memilih untuk melepaskan tendangan dan akhirnya tendangannya pun jauh banget ke on target karena di situ udah ada press body sama back dari Argentina. Jangan lupa pemain Argentina yang diturunkan pada pertandingan melawan Indonesia ini bukan pemain-pemain lapis kedua yang ecek-ecek, tapi hampir 70% semua adalah pemain inti dari timnas Argentina. Memang kita nggak ada Lionel Messi ataupun De Maria, tapi luar biasa. Indonesia luar biasa. Saya semakin yakin, aku yakin banget, sumpah yakin ini. Nah Indonesia nanti bakalan mampu bersaing di Asian Games dan juga Piala Asia. Saya yakin. Tapi catatannya satu, Indonesia harus benar-benar mampu menemukan striker yang benar-benar fight. Karena permasalahannya kali ini kalau kita tonton dari awal sampai terakhir, memang Indonesia belum mampu untuk memiliki striker yang bisa diandalkan. Mungkin untuk Liga Indonesia sekelas Dimas Derajat dan juga Dendi memang sudah mumpuni lah, istilahnya memang striker yang benar-benar tajam. Tapi kita
harus ingat bahwa nanti di Piala Asia lawan-lawan kita itu mempunyai body postur tubuh yang lebih gede-gede dari pemain-pemain Asia Tenggara. Oke, salam sehat, salam waras, tetap junjung tinggi sportivitas. Indonesia yakin juara.